di medsos ada anak-anak muda yang memang kurang paham konflik yang sebenarnya terjadi, memberikan ujaran-ujaran kebencian yang pada akhirnya berujung di kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Budi Wibowo, Koordinator Umum Koordinat Nasional LSM Kompas. LSM Kompas kepanjangan dari Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi. Saat ini saya akan memberikan opini terkait pensikapan atas permasalahan yang terjadi yang sedang hangat akhir-akhir ini, yaitu konflik antara Palestina dan Israel. Dalam konflik Palestina dan Israel sudah barang tentu mereka berperang dan korbannya banyak dari masyarakat sipil, baik itu dari Palestinanya maupun dari negara Israelnya. Sikap Indonesia jelas sejak zaman dahulu, zaman Presiden Soekarno. Indonesia sudah jelas memberikan pernyataan sikap bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina atas penjajahan Israel dan menentang penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina. Nah, itu adalah salah satu bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih juga dari pemerintah Indonesia kepada Palestina yang memang sebelumnya sudah mendukung pula kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944 itu Mufti Besar Palestina dan masyarakat Palestina menyatakan dukungan atas kemerdekaan negara Indonesia. Bahkan pada tahun 1945 ketika Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan, negara Palestina lah yang pertama mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Palestina pun mendorong Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pula. Jadi sudah suatu kelaziman kita sewaktu bangsa Indonesia memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan Palestina pada saat itu. Bahkan sampai sekarang masyarakat dan pemerintahan Indonesia tidak melupakan jasa-jasa besar Palestina untuk kemerdekaan Indonesia. Saat ini pun tidak jauh berbeda dengan masa Soekarno, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap konflik yang ada di Palestina. Presiden Joko Widodo atau pemerintah Indonesia terus membantu masyarakat Palestina dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagaimana apresiasi masyarakat Palestina terhadap pemerintah maupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, di sisi lain, akhir-akhir ini ramai juga ternyata permasalahan Palestina itu sudah memakan korban juga dari masyarakat Indonesia. Korban yang mana? Nah, yaitu korban dari masyarakat yang memang sebetulnya miskin literasi, miskin literasi. Di medsos ada anak-anak muda yang memang kurang paham konflik yang sebenarnya terjadi, memberikan ujaran-ujaran kebencian yang pada akhirnya berujung di kepolisian, bermasalah, dan sampai kalau yang di Bengkulu itu dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu kan korban dari perang Palestina di Indonesia, ya. Ada satu lagi yang di Indonesia bagian timur. Itu juga dilaporkan karena
membuat ujaran kebencian di media sosial, kalau nggak salah di TikTok ya, sampai sekarang ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, itu korban-korban perang Palestina di Indonesia. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi ketika kita mensikapinya dengan kedewasaan. Ya. Karena betapapun tidak, Palestina dan Indonesia itu memiliki hubungan yang baik antar negara maupun masyarakatnya. Jadi tidak perlulah kita mencaci atau memberikan ujaran-ujaran yang kurang pantas kala Palestina berduka. Nah, di sisi lain, saya juga menyayangkan kepada pihak sekolah yang ada di Bengkulu itu yang mengeluarkan siswi yang memberikan ujaran kebencian tersebut untuk tidak bersekolah lagi. Karena menurut hemat saya, justru itulah tanggung jawab dari institusi pendidikan, dari instansi pendidikan. Sekolah itu berkewajiban mendidik anak didiknya, peserta didiknya untuk lebih baik. Bagaimana caranya ketika diketahui ada peserta didiknya yang kurang elok bertindak, yang tidak memiliki keetisan dalam berpikir, dalam mensikapi sesuatu, harus diperbaiki, harus dididik secara benar-benar, bukan malah dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, itu artinya sekolah melepaskan tanggung jawab. Padahal anak tersebut disekolahkan itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, gitu. Jadi saya tidak setuju ketika sekolah mengeluarkan siswi tersebut. Bahkan saya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap, mengambil langkah-langkah agar permasalahan ini tidak terulang. Toh di negara kita juga banyak yang menghujat presiden, menghujat Pancasila, menghujat pemerintahan, tidak serta-merta dikeluarkan dari sekolah. Gitu. Memang betul diproses oleh hukum, ya, tetapi pasti ada langkah-langkah mediasi secara kekeluargaan. Apabila masih bisa diperbaiki, nah itu bisa diberikan terapinya itu adalah langkah-langkah yang memang bisa memperbaiki perilaku tersebut. Kita sering menjumpai ketika seseorang menghujat negara, menghujat pemerintahan, akhirnya minta maaf dan dianggap selesai. Menghujat kepolisian, minta maaf, ditangkap, minta maaf dan selesai. Menghujat agama, ya, misalnya agama Islam, Kristen dan lain sebagainya, ditangkap, diproses oleh kepolisian, akhirnya selesai. Nah, hal-hal tersebut sebetulnya undang-undang ITE itu untuk memberikan antisipasi dan efek jerak kepada orang-orang yang memang tidak memiliki kedewasaan dalam berpikir. Gitu. Nah, tetapi jangan juga dijadikan alat untuk memberangus kebebasan berpendapat, karena kan kemerdekaan berpendapat, berserikat dan berkumpul itu kan dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit dilaporkan, jangan. Ya, karena apa? Kalau toh masih bisa diberikan pemahaman untuk hal-hal terkait pandangannya yang memang berseberangan dengan kita, ya lakukan itu dulu, gitu. Kecuali sudah merugikan pihak-pihak terkait, ya. Nah, terkait sikap HS yang memberikan ujaran kebencian, yang dirugikan siapa? Rakyat Indonesia kah? Rakyat Palestina kah? Kalau toh memang ada kerugian di pihak rakyat Palestina, adakah surat kuasa pada para pelapor? Kan tidak ada. Jadi jangan terlalu frontal, jangan juga overacting gitu. Betul kita bersimpati dengan Palestina, tetapi sikap kita juga harus bijak dalam mensikapi keadaan-keadaan di dalam negeri. Coba, apakah ada yang melaporkan ketika ada yang menghujat Pancasila,
yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, yang ingin menghancurkan tatanan kebangsaan, kewarganegaraan dan kebangsaan Indonesia, memecah belah persatuan Indonesia, apakah ada yang melaporkan dari pihak-pihak yang memang satu pemikiran yang saat ini cinta akan Palestina? Nah, kalau bisa laporkan juga itu gitu. Jangan sampai kecintaan kita terhadap negara lain melebihi kecintaan kita terhadap negara kita sendiri. Jangan sampai seperti itu, karena pasti rasa kecintaan terhadap negara kita sendiri harus di atas kecintaan kita terhadap negara lain. Nah, bukan berarti saya berbicara seperti ini tidak cinta terhadap Palestina, tidak mendukung kemerdekaan atau perjuangan-perjuangan masyarakat Palestina. Hanya mari kita dewasa berpikir. Nah, ada juga yang pejabat, ya salah satu pejabat di negara ini menyatakan bahwa urusan negara Palestina adalah urusan mereka. Nah, itu tidak semuanya salah. Memang sebetulnya betul, tetapi jangan terlalu mengintervensi kita ketika ingin melibatkan diri. Jangan terlalu mengintervensi, maksudnya jangan seolah-olah kitalah yang sedang berperang dengan Israel. Karena Palestina pun harus diakui kedaulatannya. Ketika mengakui kedaulatan orang lain, kedaulatan negara lain, berarti kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan nasib dan haknya, nasib dan masa depannya gitu. Jangan sampai kita melebihi Hamas, kita melebihi pemerintahan Palestina. Toh maaf, ketika saya baca beberapa literasi, dunia Arab pun tidak semuanya sepaham gitu kan. Negara-negara tetangga tidak semuanya sepaham dengan apa yang dilakukan oleh Hamas. Bahkan ada yang mencap Hamas itu sebagai teroris, ya seperti negara Arab gitu kan. Nah itu, alhamdulillah Indonesia mah enggak kan, tidak seperti itu. Nah itu suatu bukti bahwa negara Indonesia lebih solid dari negara lainnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, jadi saya sarankan kepada masyarakat, ya, satu, tanamkan rasa kecintaan terhadap tanah air dibanding kecintaan kita terhadap tanah air orang lain, ya gitu. Terus yang kedua, dewasalah dalam bermedsos. Jadi jangan sampai apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Tapi ingat, beropini itu bebas namun harus bertanggung jawab. Siapa yang berani mengemukakan pendapat, merekalah yang harus memiliki rasa tanggung jawab. Jadi apa yang dilontarkan, pertanggungjawabkanlah. Nah, hanya untuk kasus yang HS ini, yang siswi di Bengkulu, saya mohon kepada pemerintah, kepada dunia pendidikan, tidak terjadi lagi hal-hal yang memang sebetulnya merugikan masyarakat. Karena pendidikan itu adalah hak untuk warga negara. Jangan karena membenci seseorang, membenci negara orang lain, siswa itu menjadi kehilangan haknya untuk belajar. Perlu digarisbawahi bahwa tanggung jawab sekolah itu adalah menjadikan peserta didiknya atau anak didiknya lebih baik. Dan kita melihat ini ada ketidakbaikan, bertanggung jawablah untuk memperbaikinya, bukan mencuci tangan. Mungkin begitu saja opini dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdayaan.